Hey, ketemu lagi di bincang sendiri. Ya karena kita belum punya partner, jadi baiknya kita bincang sendiri. Bincang sendiri, ngobrolin apa aja menurut asumsi kita sendiri. Ya kalau asumsi kita sendiri belum ada penontonnya, ya belum ada lawan diskusinya. Ya lawan diskusinya adalah kalian-kalian ini semua nanti di kolom komen. Bener kan? Nanti diskusinya kalian-kalian semua yang ada di kolom komen. Ini tema kita hari ini adalah pernikahan. Ini kan menuju bulan Suro. Kalau di hitungan Jawa ini adalah bulan besar. Jadi setelah Ramadan, puasa, Syawal, Sawal bulan besar. Besar ini ya bulan haji ini biasanya ramai orang menikah. Nah, kalau orang menikah dan dikaitkan dengan musim dingin lagi pasti ya ini musimnya kawin. Nah, kita ngomong kawinnya ini. Kawin ini kalau dalam bahasa sehari-hari disebut bahasa kasar, tapi pada kenyataannya di Indonesia ini kita menganut hukum perkawinan. Hukum perkawinan ya, bukan hukum pernikahan. Jadi di undang-undang itu pun juga disebutkan adalah undang-undang perkawinan, bukan undang-undang pernikahan. Nah, jadi sebenarnya ya memang kawin ya kawin aja, nikahan gitu aja. Kalau kita orang apa, kawin itu identik dengan kasar. Kalau pengen halus nikah. Nah, padahal sebenarnya undang-undang yang mengatur itu adalah undang-undang perkawinan, bukan pernikahan. Gitu loh ceritanya. Dan kalau ditanya, nanti bolehlah di komen ya. Kartolo ini nggak tahu undang-undang apa, nggak tahu. Tapi dulu waktu saya masih sekolah menempuh pendidikan S1 itu ada satu mata kuliah yang mengajarkan kami terkait hukum perkawinan ini. Hukum perkawinan kita mempelajari terkait apa namanya, tata cara atau tata kelola perkawinan yang sah menurut negara. Jadi di undang-undang perkawinan itu disebutkan bagaimana kita melakukan prosesi pernikahan dan kemudian dampak-dampak yang bisa diakibatkan dari pernikahan-pernikahan itu ada, nanti bisa browsing lah di kitab perkawinan, kitab undang-undang perkawinan. Kalau dulu sih masih 74 ya tahunnya, tapi baru-baru ini sebenarnya sudah diganti di tahun 2017 itu undang-undang sudah diganti, nanti silahkan dipelajari sendiri. Tapi masih menyebutkan tentang perkawinan, bukan pernikahan. Jadi kitab hukum, dasar hukumnya itu adalah undang-undang perkawinan. Jadi sebenarnya ketika banyak orang ngomongkan kawin tidak masalah. Sampai ada lagu kan itu, kawin minggu depan kawin kan gitu. Itu tidak masalah. Dan hari ini yang terjadi adalah ketika Anda berjalan di daerah mungkin atau di kota-kota pun banyak berdiri tenda-tenda resepsi pernikahan yang notabene menandakan satu, berarti kegiatan masyarakat ini sudah diizinkan. Terus yang kedua, berarti masyarakat ini sudah pada mendekatinya musim perkawinan itu. Mungkin dalam radius perjalanan 10-20 kilo begitu, mungkin ada lebih dari 5-10 orang melangsungkan pesta pernikahan. Nah, itu sebenarnya bagus, itu tandanya keberanian mulai ada, tandanya perekonomian mulai bergairah. Karena kalau kita ngomongkan tentang pesta pernikahan itu, kalau di daerah banyak orang kadang-kadang itu
bingung ketika momen jalan ditutup oleh gedung karena ada pesta. Nah, termasuk yang viral kapan hari itu ada seseorang yang melakukan hajatan, kemudian ada motor lewat sampai makanannya berantakan. Sebenarnya kalau di daerah begitu, ya pasti ada sebagian masyarakat yang komplain ya, yang komplain kenapa jalannya ditutup, karena aksesnya dihambati dan lain-lain. Tapi sebenarnya kalau kita menggunakan hati nurani, berpikirnya menggunakan hati nurani, kemudian apa ya, sudut pandangnya adalah sosial begitu, kita bisa ngomong enggak masalah ditutup begini, enggak masalah, biarkan mereka punya hajatan, toh pada kenyataannya penutupan jalannya tidak terjadi setiap hari. Ini hanya momen, mungkin setahun sekali atau mungkin setahun beberapa kali begitu, tapi realitanya tidak setiap hari. Jadi harus kita cari aja jalan alternatif lain sesuai petunjuknya. Kalau itu adalah sudut pandang yang digunakan, menurut saya adalah sudut pandang sosial, sehingga ya enggak apa-apa, harus gini aja, nanti bikin pusing kan begitu. Tapi ya kadang-kadang juga kalau kita mau tergesa-gesa suatu momen begitu, kena begitu kita kaget, ini mau kemana, ternyata jalan yang dia di sini ada lagi orang punya hajatan, akhirnya kita mau terus jadi lebih jauh. Tapi ya setelah kita pertimbangkan lagi, balik lagi, kejadian ini juga nggak setiap hari. Biarkanlah mereka berpesta, biarkan mereka senang, biarkan mereka berbahagia. Ya kalaupun kita belum bisa membuat mereka bahagia, kan minimal kita bisa melihat kita bahagia aja melihat mereka bahagia. Orang punya hajat kan harus bahagia, apalagi kalau itu menyangkut terkait perkawinan. Ada gitu loh, orang yang merasakan perkawinan pasti harusnya orang yang menuju kebahagiaan. Yang awalnya tidurnya sendiri menjadi temannya, yang awalnya ngopinya bikin sendiri, mungkin besok pagi sudah ada yang ada yang menemani duduk bercerita, ada yang menjadi teman mengutarakan isi hati, mengutarakan keluh kesah, untuk bercerita pengalaman apa dan lain-lain, yang kadang itu cuma dulunya bisa dilakukan lewat handphone, lewat sosial media. Sekarang kalau sudah ada pernikahan, bisa diutarakan langsung dengan pasangan di samping kita. Ini keren. Beberapa hari lagi kita akan menuju bulan Suro atau bulan biasanya disebut dengan Muharram. Nah di bulan itu pesta pernikahan sedikit banyak akan berkurang, bukan sedikit banyak, pasti banyak yang berkurang. Orang yang melakukan pernikahan di bulan Suro pasti ya orang-orang tertentu saja, maksudnya itu tidak semua, mayoritas orang mau melakukan pesta pernikahan di bulan Suro. Tapi kalau di bulan besar begini, itu harapannya pasti mau pernikahan. Apalagi yang masih ada rentetannya dengan kepercayaan ya, kepercayaan itu pasti ya di bulan-bulan Rojab, kemudian Ruwa, kemudian Syawal, kemudian besar begini, ini pasti melakukan pernikahan dengan mereka meyakini kalau pernikahan atau pesta dilakukan di bulan-bulan ini, bulan besar itu harapannya adalah supaya nanti tumbuh menjadi besar kan begitu. Ya cuma aja, maksudnya momennya saja. Tapi yang pasti kita bahas lagi, ingat kalau ada orang yang ngomong kita mau melangsungkan perkawinan, ini tidak salah, itu tidak tabu. Memang dan undang-undangnya juga ngomongkan undang-undang perkawinan, bukan undang-undang pernikahan. Ya mungkin
agak kasar sih, tapi memang seperti itu, nggak masalah. Ya, bincang sendiri hari ini kita membahas perkawinan atau pernikahan itu dari sudut pandang bahasa ya, tata bahasa. Jadi entah itu menggunakan bahasa perkawinan atau menggunakan bahasa pernikahan, ya kita harusnya menerima dengan biasa saja. Ya oke, Anda melaksanakan perkawinan atau Anda melaksanakan pernikahan, begitu sangat diperbolehkan. Jadi perkawinan bukan bahasa kasar, perkawinan ya bahasa resmi malah kan begitu. Mungkin kalau ada asumsi dihaluskan menjadi bahasa pernikahan, ya tidak masalah, itu asumsi saja. Oke, pagi ini kita bahas itu aja, punya sendiri. Ya ini masih materinya masih sangat belum tertata, tidak apa-apa. Ini saya belajar untuk berbicara lagi, untuk menghadap kamera. Karena jujur, sepede-pedenya Anda, kalau Anda dihadapkan oleh kamera, walaupun kameranya kecil, Anda pasti rugi. Nah ini saya masih belajar untuk mengembalikan mental saya supaya saya dapat berbicara. Ya nanti ke depan mungkin saya perlu waktu sekitar 5-10 episode lah. Nanti 10 episode berikutnya atau episode setelah episode ke-6 atau ke-10 akan saya tata lagi mulai konsepnya dan lain-lain supaya pembicaraannya menjadi mempunyai nilai. Kalau sekarang kan bebas aja, siapa yang mau nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.